Selamat malam, sahabat-sahabat trader yang saya hormati. Pada video kali ini kita akan mengupas strategi MACD, tapi kita menggunakan multi time frame dalam melakukan simulasi ya. Bagaimana sih menggunakan MACD secara multi time frame dan tanda-tanda apa yang harus kita perhatikan dalam menggunakan indikator moving average, konvergensi, dan divergensi ini. Simak videonya. Baik teman-teman, ini adalah tampilan dari weekly yang akan kita gunakan untuk swing trade. Jadi pada kesempatan ini kita akan menggunakan dua time frame, yaitu saya menggunakan weekly dan H4. Jadi ini sifatnya lebih kepada long term trade ya, atau bisa dikategorikan untuk swing juga oke. Jadi yang seperti teman-teman pahami selama ini tentang MACD adalah bahwa ketika terjadi perpotongan garis signal 9 memotong histogram itu akan meninggalkan celah pada bagian bawah ya. Nah, biasanya orang akan beranggapan bahwa ini adalah signal entry pada bagian di sini ya. Bahkan signal entry pada bagian di daerah sini. Tetapi apakah betul demikian? Nah, dalam mencari signal entry memang di daerah potongan di sinilah kebanyakan orang melakukan entry. Tetapi dalam kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat sebuah tren secara keseluruhan supaya kita tidak terperangkap oleh signal yang ditunjukkan oleh MACD. Jadi tugas kita pada kesempatan ini adalah melihat pergeseran histogram pada area 0 saja ya, untuk mendeteksi tren jangka menengah ya, atau jangka panjang dengan menggunakan weekly di Euro AUD. Jadi hanya memperhatikan crossingan histogram pada kosong garis tengah ya, garis 0. Jadi kalau sebelum terjadi perpotongan ke sisi atas berarti trennya masih tren turun. Nah, indikator yang saya gunakan adalah MA yang saya samakan dengan parameter dari MACD, yaitu indikator 12 warna kuning, indikator indikator 12 adalah warna biru, indikator 26 ini sebagai acuannya adalah garis kuning, dan angka 9 ini adalah MA yang berwarna abu-abu. Jadi parameter yang perlu kita perhatikan adalah bahwa ketika terjadi perpotongan atau histogram menyusut ke titik 0, ini mutlak harus ada yang namanya breakout. Kalau berpotongan menyeberang garis tengah 0, tetapi dia tidak breakout, maka ini bukan indikasi yang baik. Oke, jadi saya akan mengajak teman-teman untuk melakukan beberapa kali trading untuk menguji MACD ini apakah worth it untuk digunakan dalam live trading kita. Oke, teman-teman sekalian. Oke, saya samakan dulu ya parameternya. Ini adalah simulator yang saya sudah upload ke channel Telegram, bisa di-download ulang di situ kalau yang pertama belum bisa di-download atau digunakan karena ada seseorang yang mengatakan bahwa itu nggak bisa diinstal ya gitu ya. Jadi saya ada versi yang ini, versi soft yang saya upload ke channel Telegram di Informasi Forex, jadi bisa di-download di sana.
Baik teman-teman, kita akan uji strategi MACD ini dalam 10 atau 20 kali transaksi dan kita lihat akurasinya apakah bekerja dengan baik dan bagaimana kalau kita sudah mendapatkan informasi ini apakah ya, kita mencari entry-nya di H4 itu bagaimana. Oke, teman-teman sekalian. Oke, jadi yang pertama adalah saya jalankan dulu yang apa ya? Yang di weekly dulu ya, saya jalankan yang di weekly dulu untuk mendapatkan signal entry-nya. Jadi saya menggunakan di sini ada pilihan untuk menjalankan sebagai penggerak pertama apa menggunakan 4 jam atau menggunakan weekly. Jadi dalam hal ini kita gunakan yang weekly ya. Jadi sekali bergerak ini adalah satu bar ya, seperti ini. Oke, jadi yang bergerak satu bar, nah di 4 jam bergerak satu periode, satu weekly, berarti ada 30 batang ya di 4 jam. Tetapi kita belum enter di 4 jam karena kita menganalisanya untuk long term ini di weekly ya. Jadi parameter yang kita gunakan adalah pertama, apakah harga yang mulai kelihatan naik di sini dengan histogram ke sisi atas ini akan terjadi breakout atau tidak. Kalau dia terjadi breakout, kondisi dari candle ini harus berada di atas garis kuning ini. Ini adalah 26 ya. Saya samakan aja dengan parameter pada MACD, MA-nya ini. Oke. Jadi kelihatan yang terjadi saat ini adalah harga mulai naik diidentifikasi dengan histogram yang ke sisi atas. Tetapi ini belum merupakan pengantar tren yang sesungguhnya. Jadi kita perlu mengkalibrasi bahwa seandainya nanti terjadi penyeberangan ke atas nol, ini kondisinya sudah harus di atas garis MA warna kuning 26 dan dia sudah mutlak harus ada breakout ke sisi atas. Jika tidak, maka trennya masih merupakan tren turun. Baik, kita sudah 2 minggu. Nah, di sini ada pembatas waktu ya, pembatas waktu periode ini berarti ini adalah 1 tahun dan kita lihat beberapa minggu ke depan tanpa melakukan entry posisi. Oke, ini adalah akhir tahun ya. Akhir tahun ini tahun baru nih. Dan dari informasi data dalam sepanjang tahun 2020, teman-teman bisa melihat di sini ini adalah harga rendah weekly. Harga rendah weekly di sini dia juga merupakan harga rendah bulanan atau harga rendah 4 jam dan ke sisi bawahnya ya. Daily 4 jam semuanya ini harga rendahnya di sini semua. Oke, yang kita lihat pada minggu terakhir bulan Desember terjadi breakout ke sisi bawah. Nah, secara price action kita melihat bahwa harga sudah breakout ke sisi bawah. Dan candle ini kita tidak tahu akan naik ke atas atau naik ke bawah. Oleh karena itu kita ganti pergerakannya di 4 jam. Oke, di 4 jam. Dan informasi yang kita dapat ternyata histogram ini dipotong oleh garis signal lagi pada sisi yang sama di bawah. Karena ketika terjadi kenaikan harga ini tidak berhasil breakout dan tidak menyeberang ke titik nol. Berarti ini trennya masih tren turun. Oke, jadi kita bisa lihat di sini garis kuning ini saya clone ke H4. Jadi akan kelihatan di bar ini ya, kelihatan di sini. Pada bagian atas juga saya clone lagi. Akan kelihatan pada bagian atas ya di sini. Warna kuningnya di situ. Oke. Nah, jadi sekarang saya menjalankan yang 4 jam nih. Oke, jadi sesudah candle mingguan akhir bulan Desember kita tidak tahu nih harganya mau kemana, ke atas atau ke bawah. Oke, tetapi secara tren ini trennya masih tren turun. Teman-teman bisa lihat di sini. Trennya masih tren turun. Kita pelan-pelan saja ya. Karena kita lagi menguji beberapa entry dari MACD. Minimal kita entry 20 kali lah ya. Karena
dalam simulasi ini saya tidak menggunakan stop loss. Oke, saya tidak menggunakan stop loss, saya gunakan 0,10. Nah, kalau lihat secara tren ini mestinya turun, gitu ya. Tetapi pada tren di intraday di 4 jam kondisinya belum tentu turun, meskipun di weekly-nya ini sudah turun, tetapi di 4 jamnya itu belum tentu turun. Oke, jadi kita akan lihat waktu-waktu tertentu jam-jam transaksi yang kita sempat trading ya, sempat kita trading di awal tahun baru ini. Kita mulai dengan sesi Asia 2 batang. Ini adalah jam 5 sampai jam 8, 4 jam pertama. Kemudian ini adalah jam 9 sampai jam 1. Ini adalah 4 jam yang kedua. Nah, candle yang ketiga ini adalah sesi Eropa. Biasanya ini adalah penentu arah ya, pada umumnya penentu arah. Kita play. Dan di sini ada pola, di sini ada 12 jam di sini membentuk shadow ya, membentuk shadow. Bentuk shadow. Makanya kita lihat ini pembukaan harga naik dulu nih. Kemudian di sesi Asia kita jadikan acuan aja untuk melihat kondisi pasar. Kemudian jam 1 harga coba turun, tetapi jam 4 dia naik kembali ke sisi atas. Jadi ada kemungkinan penurunan ini, penurunan dari minggu sebelumnya ini, ada kemungkinan koreksi ke sisi atas terlebih dahulu. Kita cek ya, karena candle merah ini mengalami pemantulan ya, mengalami pemantulan berbentuk dragonfly di sini. Oke. Teman-teman juga bisa terapkan sistem transaksi ini di time frame yang lebih kecil untuk trading harian dengan dasar acuan di ini mayor frame-nya bisa gunakan daily atau 4 jam, dan di sini bisa gunakan 1 jam atau 30 menit ya. Di rocker aja ya, diganti aja. Oke, kita lihat ini sampai jam 5 start mulai sampai ke sesi Amerika, harga mulai naik di sini ya. Berarti sudah 4 kali 4 16 jam harga naik. Oke, kita lihat tren mayornya ya. Tren mayornya adalah turun ya. Jadi di 4 jam kita tidak mengambil posisi beli, jadi hanya fokus pada posisi sell saja. Sudah ada muncul indikasi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini sesi Amerika sudah hampir makan siang di sini, berarti sudah jam sesi sepi ya pada 4 jam terakhir di hari pertama tahun 2021. Oke, kita start 4 jam kembali. Nah, di sini total candle-nya adalah candle 1 hari. Ini adalah bullish, candle bullish. Teman-teman bisa lihat di sini. Oke. Dan berbenturan pada sisi atas di sini, berarti kondisinya sudah netral. Jadi kita akan mencari posisi sell kalau ada pola ya, kalau ada pola candle minimal reversal ke sisi bawah. Ini adalah pagi, tengah hari sudah kelihatan candlenya turun di bawah MA 12 dan 9, dan harga di sini pada 4 jam tetap di bawah MA 26, dan dari histogram ini menunjukkan bahwa harga cenderung akan turun karena histogramnya memanjang ke sisi bawah. Oke, jadi kita akan lakukan sell untuk yang pertama kali. Karena ini mingguan, misalnya saya membuat target, oh enggak ya? Ya terserah teman-teman nanti ya mau menggunakan target atau tidak ya. Tapi indikasinya ini kemungkinan masih akan turun karena mingguan pada dasarnya trend transaksinya kalau dia sedang-sedang saja ada sekitar 150 sampai 250 pip. Jadi misalnya saya gunakan berapa pip ya? Saya gunakan 150 pip, setengah aja ya, 125 pip dari 250. Jadi saya jadikan 120 pip. Dalam hal ini saya tidak gunakan SL ya, tetapi kalau teman-teman mau terapkan SL juga silakan saja. Saya tidak terapkan SL karena kita mau cari untung ya, bukan mau cari rugi, sesuai dengan yakin bahwa posisi yang kita tunggu ini sudah terbentuk di sini. Oke, jadi di jam 1 siang kita entry nih, karena ini 2 jam pertama di hari kedua ya. Jadi kita lakukan sell. Teman-teman bisa lakukan limit sell juga di sini, terserah mau langsung entry juga oke.
Ini adalah sel yang pertama, kita lihat. Kalau kita acuannya adalah mingguan, berarti kemungkinan kita memiliki pertahanan sekitar 2 minggu ke depan ya. Karena candle yang kita lihat ini ada 2 minggu, berarti posisi bisa ditahan minimal 2 minggu. Oke. Sini sudah, ini hari, saya pelan-pelan ya, nggak apa-apa ya. Supaya yang penting informasi yang saya sampaikan ini bisa bisa apa? Bisa sampai kepada teman-teman sekalian di sini. Oke, ini adalah satu hari ada 6 batang candle dan ini adalah candle biris. Ini adalah candle biris, berarti ada harapan bahwa posisi kita ini sudah benar secara apa? Secara teknikal karena posisi harga di bawah MA dan lengkungan dari histogram ke sisi bawah dan terjadi perpotongan. Nah, untuk memaksimalkan margin, jadi kita akan fokus pada sell saja ya. Karena ini kondisi tren di mingguannya adalah sell. Oke, kita next bar. Ini adalah jam kedua, di 4 jamnya. Ini jam 1. Jam satunya turun ya. Berarti di Eropa turun. Eropa turun bahkan melampaui support tahunan. Support tahunan di sini. Karena ini weekly ya. Weekly yang kita patokkan di sini ya. Ini adalah support tahunan. Saya kasih garis merah supaya apa? Saya rencana mau tambah satu posisi karena ada kemungkinan 2 minggu berikutnya. Sesudah mendapat signal di sini ada 2 minggu berikutnya masih ada kan mungkin turun. Jadi saya patokannya 2 minggu ya. Ketika sudah muncul signal di mingguan berarti ada kemungkinan 2 minggu melanjutkan tren turun. Ini adalah sorry, saya posisi kedua belum masuk. Oke, setelah kedua ya. Jadi nanti akan kelihatan chartnya di sini sudah 2 entry ya di sini. Next bar. Posisi pertama sudah kena TP. Karena kita gunakan TP ya. Tapi kalau tidak gunakan TP juga nggak masalah ya. Cuma saya tidak gunakan ibaratnya stop loss ya di situ. Oke, posisi yang kedua, metode yang sama kelihatan harga turun, ada satu candle naik yang tidak melampaui 2 candle merah, kemudian dia turun kembali. Jadi saya boleh melakukan sell kembali karena ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, tersisa 4 jam. 4 jam subuh ya. Jadi saya tunggu dulu deh. Oke, ini adalah hari turun yang kedua di sini. 2 minggu ya. Kita fokusnya 2 minggu. Ini kan baru minggu pertama ya. Oke, sesi Asia 2 candle, sesi Eropa kecil candlenya, sesi Eropa sudah bercampur aduk dengan sesi Amerika. Ini adalah sesi Amerika 4 jam pertama dan ini adalah sesi subuh ya. Sesi subuh turun. Berarti ini menghasilkan sebuah candle inverted hammer yang bisa kita lihat di sini. Ini adalah inverted hammer merah. Inverted bullish. Bullish di sini. Ini sudah memasuki 4 hari di sini ya. Tinggal 1 hari lagi untuk menutup candle mingguannya. Sesi Asia candlenya kecil di sini. Turun. Saya cek dulu apakah ini breakout di sisi sini. Belum. Oke, breakout saya sell satu lagi karena saya berpikir ini ada 2 minggu turun. Oke, ini sudah total 1 minggu nih. Berarti masih ada tersisa kesempatan 1 minggu lagi dengan acuan tetap lakukan sell. Kita masih ada 2 posisi, satu belum clear. Oke, kita next bar, harga naik di 4 jam pertama di sesi Asia. Kemudian ini Eropa turun. Jam 1, 2, 3, 4. Jam 5 ini naik sampai jam 8. Tutup 1 hari ini adalah candle bullish.
Sebelumnya ini adalah candle bullish di minggu pertama hari itu. Candle bullish. Selesai belum ya? Belum ya. Oke, candle bullish. Yang ini adalah candle bullish. Yang ini adalah candle turun. Oke. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan indikator apa ya? Indikator untuk kerangka waktu ya. Jadi nggak usah gambar seperti saya ini satu-satu. Nah, karena ini tujuannya adalah untuk men-sharingkan ilmu. Jadi saya satu-satu supaya teman-teman yang apa bisa mengikuti, bisa merunut dengan apa yang saya kerjakan sekarang ini. Jadi kita manual aja ya. Ini sudah hari pertama di minggu yang baru. Dan kita mulai di 4 jam agak-agak divergensi ya. Ini histogramnya mulai naik, ini candlenya harga membentuk harga low. Tetapi uh, kita tetap pada acuan kalau mendapatkan entry di mingguan, pola mingguan berarti ada 2 minggu untuk kita jadikan lanjutkan lakukan sell. Ini jam pertama, 4 jam kedua, 4 jam ketiga turun, 2 posisi benar. Kita cek ini di sini apakah terjadi breakout pada low mingguan. Ternyata dia breakout, berarti saya mau tambah posisi lagi. Sell lagi. Enggak. Sell. Ada yang salah saya masukinnya. Dia masih posisi yang sama. Oke, sudah mulai untung. Saya mau tambah satu. Size nggak usah SL, nggak usah SL. Oke aja. Sell, sell. Oke. Oke, kita selesaikan 2 posisi dulu ya. Ini minggu kedua ya. Oke, posisinya udah terliquid. Oke, posisinya sudah terliquid semua. Berarti ini adalah minggu kedua ya. Minggu kedua. Saya mau cek sebentar dulu. Oh ya, visual mode tadi saya matikan tadi ya. Makanya agak agak aneh. Oke, saya tunggu minggu baru aja ya. Oke, ini minggu baru teman-teman sekalian. Bisa dilihat ini adalah minggu yang baru. Ini sudah 2 minggu turun ya. Jadi kalau hitung secara candle ini dari tahun sebelumnya ini sudah ada 4 candle yang turun berturut-turut. Jadi ini hampir sebulan turun nih, walaupun kerangka waktunya berbeda. Oke, dan ini di sini masih menunjukkan cenderung harga turun. Oke, jadi saya belum entry dan kita akan cari kesempatan di 4 jam untuk minggu yang baru ya. Minggu yang baru di sini ada harga tingginya di sini, harga tingginya di sini, harga rendahnya di situ. Dari 2 minggu transaksi kita lihat trade-nya. Saya tes aja dulu ya. Next, next, next. Yes, saya sell satu untuk melihat trade-nya ya. Mana ya? Kelihatan ya.
Oke, jadi 2 minggu ini kita kalau lihat dari apanya, pause the simulation. Saya lihatnya tadi. Oke, ini histori transaksi kita tadi ini ada keuntungannya sekitar 3,7% ya. 3,7%, sekitar 372 dengan 3 kali entry, $372 dengan menggunakan lot 0,10, targetnya 125 dalam rangka waktu 2 minggu. Oke, oke. Jadi kita gunakan eksekusi langsung ya teman-teman sekalian. Nah, kalau kita perhatikan dari 4 jam harganya sudah mulai naik di atas MA26, tetapi acuannya adalah bukan di 4 jam. Acuan kita adalah di weekly. Jadi weekly masih cenderung turun. Jadi kita akan mencari signal entry di 4 jam. Jadi kita sudah melakukan 3 kali entry berdasarkan MACD. Ini sudah hari 1, 2, 3, 4, 5, hari yang kedua. Ini adalah market Eropa, Amerika, 2 candle lagi, ganti hari Asia, Eropa turun ya, Eropa turun. Jadi kenaikan harga di sini tidak boleh melampaui harga tertinggi yang ada di sini. Kalau dia sempat lewat breakout, tapi di sini akan terjadi koreksi ke sisi atas. Oke, next bar turun. Saya mau sell sekali lagi 2 posisi. Saya sell sekali lagi 3 posisi. Oke. Nah, ternyata di sini terjadi pemantulan ya teman-teman sekalian. Terjadi pemantulan. Nah, di sini teman-teman harus ambil keputusan apakah mempertahankan 3 posisi ini dengan keuntungan, karena kita tadi sudah 2 minggu yang lalu tiga posisi ya, dan posisi sekarang kita masih ada keuntungan sekitar $83 dengan 3 posisi. Jadi kalau kita liquid, total keuntungan kita ada 455. Oke. Lihat di mana. Oke. Oke, jadi saya ambil keputusan di sini ini karena ini memasuki minggu ketiga ini, bukan minggu yang kedua. Saya cuma melihat di sini ada potensi sell, maka saya sell. Oke. Ya, saya close all ya. Jadi totalnya sudah 6 transaksi yang kita lakukan. Tidak ada posisi lagi di sini. Kita lihat sudah 6 kali entry. Jadi kalau breakout ke sisi bawah saya mau entry lagi. Oke, cuma ini pada 4 jam ini kelihatan MACD-nya terjadi divergensi ya, teman-teman. Jadi divergensi, jadi saya pending dulu sell-nya. Saya tunggu ada pola turun baru sell lagi. Kalau tidak ada pola sell, saya tidak mau sell. Kelihatan ada pola sell di sini, tapi itu baru indikasi. Saya harus yakinkan nanti ada terjadi retrace ke sisi atas minimal untuk melakukan sell seperti ini. Oke. Sampai benar-benar yakin ya, baru masuk. Oke, kelihatannya ada terjadi breakout secara candle 4 jam. Saya entry pertama, ini adalah entry ke-7. Ini adalah entry ke-7. Hati-hati di sini dari harga high mingguan di sini, kalau dia jebol posisi ini bisa kita buang ya, tetapi secara tren ini masih trennya turun ya. Jadi kita tunggu sampai akhir minggu. Posisi saja di sini sudah posisi ke-7. Nah, ini pada 4 jam saya tadi bilang ini adalah koreksi karena dari divergensi dan penyeberangan dengan cara baca yang sama pada time frame weekly, ini terjadi penyeberangan ya.
Jadi saya tidak memutuskan untuk counter trend untuk melakukan posisi buy karena di mingguannya ini masih tren turun. Jadi saya masih akan cari pola sell-nya di situ. 4 jam saya akan cari pola sell terus tanpa memperdulikan kenaikan pada 4 jam ya. Terkecuali di weekly-nya nanti dia close ke sisi atas atau histogramnya mulai naik nanti. Mungkin saya akan melihat situasi. Ada floating satu ya posisi ya. Oke, ini ada harga high mingguan di sini baru. Ini nampaknya mulai mau naik ya, nampaknya ya, tetapi belum karena secara tren di mingguannya kita akan perubahan yang terjadi pada 4 jam tidak akan merubah dari mindset yang sudah kita terapkan dalam strategi ini. Jadi konsisten lakukan sell ya. Ini adalah posisi yang ke-8. Oke. Oke, minggu berarti kita floatingnya hampir di sini hampir berapa? Satu posisi sudah terliquid di posisi nomor 7. Tadi ada satu posisi yang salah ya, SLTP-nya yang terlalu dekat. Tadi ada kesalahan teknis tadi di situ. Sudah 9 posisi minus 1. Oke, ini minggu selanjutnya sudah liquid di sini ya. Jadi kalau kita lihat dari pedoman dari mingguan, ini adalah candle strong. Jadi kita harapnya ada 2 minggu turun nih di sini nih, gitu ya. Ada 2 candle lagi dari signal yang ditunjukkan. Tapi kita sudah cukup. Ini adalah awal minggu. Ini masih akan turun, tetapi saya tidak masuk lagi. Ini karena kita sudah masuk 9 posisi ya, betul enggak ya? Bisa lihat posisinya. Yang penting total transaksi kita dalam hampir 2 bulan ini kita sudah mendapatkan 700 US dollar. Trendnya biasa bisa lihat trendnya nggak bisa ya. Oke, nanti lain waktu aja ya saya cek cari kembali. Oke, ini sudah 9 posisi, 8 plus 1 minus. Oke. Nah, ini trennya cukup strong sekali turunnya. Nah, di sini terjadi breakout kembali ya. Jadi pantulan yang kita harapkan untuk melakukan sell adalah harga yang kembali ke candle kecil ini. Harapan untuk melakukan sell ini adalah di high mingguan ini ya, atau dekat dengan candle kecil ini. Jadi posisinya berada di sekitar sini untuk lakukan sell nanti. Daerah sini ya, untuk melakukan sell. Jadi sementara kita tidak lakukan sell karena ini mingguannya udah turun. Nah, jadi kita mencari daerah pullback atau retest nanti ya. Dan secara MACD ini semuanya ke sisi bawah ya. Oke, sudah di situ. Sudah balik ke sini, jadi kita akan mencari posisi entry untuk sell-nya ya. Jadi tunggu ada signal yang jelas. Kita tunggu ada signal yang jelas. Kalau tidak signal yang jelas, kenapa nggak sell di sini misalnya ya? Contohnya di sini, ini kan pola engulfing di 4 jam. Oh, jangan dulu, karena ini baru turun pertama. Setelah rangkaian koreksi ini turun pertama, jadi lebih bagus kita menunggu pola sell yang kedua. Oke, kelihatan pola sell yang kedua ya, ada doji di sini. Bisa langsung entry sell atau kalau ini adalah penutupan minggu di hari terakhir, eh, kita mau istirahat nggak usah sell juga nggak apa-apa ya. Tapi tadi sudah tunjukkan pola sell ya. Seandainya kita lakukan sell di sini, kita akan mendapatkan sekitar 93 pips. Tidak sampai target kita ya. Jadi saya tunggu lagi. Breakout ke bawah lagi, tidak entry, tidak apa-apa. Tidak entry berarti tidak rugi ya. Kita sudah hampir 9 kali entry ya. Kita mau lihat akurasinya sampai 20 kali entry.
Oke, jadi ini bukan sistem transaksi menggunakan supply dan demand. Kita hanya gunakan SLTP, resisten dan support saja dukungannya dengan hanya membaca pada MACD. Di MACD mingguan kalau kita per satu batang seperti ini kan kesempatan selnya sebenarnya ada ya, bukan tidak ada pada area di sini. Seperti yang di sini, yang kedua, ataupun yang di sini itu tetap ada. Oke. Kemudian kita punya area support pada mingguan. Saya clone dulu. Oke. Clone dulu, kelihatan di situ. Jadi membentuk ranging ya. Jadi harga akan naik kalau dia breakout mingguan ini yang pada bagian atas dan akan melanjutkan penurunan kalau dia breakout di sini. Untuk jangka pendek, tetapi kalau tren mau berubah pada mingguan untuk tren besarnya, dia harus melewati high ini. Kalau high ini dia nggak lewat, ya harga tetap akan turun. Cara bacanya sih seperti itu ya, kalau di mata saya. Nah, teman-teman perhatikan, ini MACD-nya ini lower low, ini lower low, tapi lower low yang kedua ini membentuk divergensi. Jadi ini adalah tanda-tanda momentum yang sudah mulai pudar. Jadi kita lihat ya, sampai dia breakout, baru kita entry. Oke, kelihatan ya breakout ya. Breakout, perhatikan di sini, ini breakout. Posisi entry, harga di atas MA26 warna kuning. Tetapi histogramnya belum nyebrang di atas 0. Kalau sudah breakout dan belum nyebrang, berarti ada nanti kemungkinan entah harga naik dulu sampai di sini, mungkin atau dia langsung koreksi ke sini. Yang jelas kalau dia belum ada golden cross dari 3 MA ini dan dia belum menyeberang secara sempurna, ini trennya masih tren turun. Oke, tetapi ada indikasi ya, ada indikasi dari divergensi MACD yang mulai turun. Jadi kita boleh buy nggak sekarang? Kalau untuk jangka pendek boleh buy ya, karena kalau teman-teman ukur secara pips ini masih ada 193 dan kita mendapati biasnya mulai naik nih, biasnya nih. Nah, ini bisa menjadi area akumulasi di time frame weekly untuk jangka menengah karena ini pertengahan tahun jadinya ya, di bulan April, bulan Mei mungkin sudah masuk. Oke. Karena dia belum nyebrang berarti trennya masih tren turun ya, tetapi breakout sudah terjadi pada lapisan ini. Akan lebih bagus kalau dia breakout sampai di sini ya, sampai di sini. Tapi ini sudah ada ada rejection berupa di sini daerah retest ya. Daerah retest dan ini mulai nyebrang nih, mulai mau nyebrang nih. Kita lihat tunggu sampai nyebrang deh. Kalau dia ternyata memang mau naik. Oke, kelihatan ya di sini ya, nyebrang ya. Closing mingguannya nyebrang. Oke, jadi saya fix ini nyebrang. Jadi saya mau langsung buy aja pada anggap saya melihat weekly. Tapi kalau nanti dia terjadi koreksi ke sisi bawah, saya akan menunggu MACD lagi untuk melengkung pada bagian atas 0 atau dia turun ke bawah dan menyeberang ke 0 ada untuk entry yang kedua. Hilang ya posisinya. Bentar ya, sorry ya. Sorry. Ini adalah posisi buy. Saya lupa ini posisi buy kita tadi. Nah, next. Sudah liquid ya posisi kita. Oke. Jadi mingguan naik. Berarti kita harus asumsikan bahwa harga kemungkinan akan mencari beberapa tingkat resisten pada weekly. Mungkin di sini. Atau mungkin di sini. Oke, atau mungkin di situ. Tapi acuannya sudah nyebrang. Jadi teman-teman mau putuskan untuk melakukan hold buy silakan. Baru nyebrang berarti kita masih memiliki kesempatan 2 minggu ya. Memiliki kesempatan 2 minggu untuk hold posisi. Saya coba buy deh. Nah, teman-teman kalau nggak mau juga pasang buy limit sekitar berapa pip nanti silakan aja, nggak masalah ya. Misalnya mau dasar tadi ATP-nya 125 bisa gunakan 75 misalnya ya. Contohnya ya. Buy limit di sini.
Next, 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 next. Kita sudah entry posisi yang ke-11 ya. Jadi sudah 11 posisi di sini. Oke, posisi bawah sudah tersentuh. Oke, TP, tapi acuannya masih naik ya. Kita masih kesempatan 2 minggu. Posisi 10 udah kena TP, posisi 11 belum. Maka dia akan rejection lagi di sini. Jadi saya sudah fokus buy di sini ya. Kita buy satu lagi, ini adalah posisi yang ke-12. Betul enggak? 13 ya, 13. Di posisi 10 liquid, 11 liquid. Oke, sudah 11 posisi ya kita masuk ya. Jadi harapannya sih 2 minggu tadi ya. Dapat posisi 2 minggu, dia turun ke bawah, ini 2 minggu lagi. Kita lihat apa yang terjadi. Ini kena resisten ya. Resisten. Jadi sebelum dia menyeberang ini posisinya masih turun ya, maksudnya bukan posisinya turun. Kalau sebelum dia membreakout ini posisinya adalah posisi koreksi. Mungkin dari teman-teman juga ada yang menggunakan Fibonacci. Ini mungkin sudah di daerah sekitar 76,8 ya, atau lebih ya. Ini adalah kalau untuk ukuran koreksi ini adalah koreksi yang tajam. Nah, kita lihat di sini di 4 jam ini dia membreakout low di sini. Kelihatan di sini low-nya dia breakout. Jadi ini adalah indikasi pertama. Biasanya sih jarang masuk pasar. Kalau nanti dia mungkin membentuk harga low yang lebih rendah, harga high ya, dan low yang lebih rendah, nanti ada pemantulan di sini. Nanti bisa kita harapkan posisinya jatuh di sini. Kalau dia nggak langsung ya. Nah, ini saya fokusnya ada buy di sini. Oke. Saya ambil satu posisi ya, buy ya. Ini adalah posisi keberapa nih? Posisi yang ke-14. Floating. Perhatikan di sini. Ini adalah tempat kemungkinan harga melanjutkan penurunan di sini ya. Untuk koreksi ya. Koreksi dari yang naik ini ya, bukan kalau kita lihat secara persentase Fibonacci, mestinya retracement ini sudah cukup. Sudah sangat cukup ya. Karena tren yang besar ini sebenarnya adalah tren turun ini. Oke, harga tingginya di sini merendah. Kemudian dia breakout pada sisi bawah di sini. Tapi kenaikan harga untuk saat ini belum melampaui yang saya maksudkan, yaitu gelombang yang ini. Kalau dijebol ya naik. Selama dia tidak jebol, ini yang naik ini adalah koreksi. Oke, kita next bar. Si floating sudah sampai pada yang kita maksud di sini. Sudah sampai ya. Jadi kita floating di sini satu posisi. Karena ini candlenya terlalu besar tadi ya. Kita sudah masuk separuh di sini dan ini sekarang posisinya di tengah. Dan di bawahnya itu ada support. Support di 4 jam low dari weekly ya di sini. Kita cek apakah akan terjadi pemantulan. Oke, ada kalau dilihat dari 4 jam secara price action ini adalah signal untuk masuk pasar ya di 4 jam ya. Kelihatan di sini terjadi perpotongan.
kalau teman-teman abaikan semua parameter dari indikator. Tapi kalau misalnya masih berpatokan pada yang di sini, ya saya masih lebih fokus untuk melakukan posisi buy di situ. Oke. Oke. Kita lihat posisinya tadi pen on kita floating 151. Oke, floatingnya 151 dengan dua posisi ya. Kelihatan di situ ya. Oke, jadi tidak usah paksakan bahwa dua posisi ini harus untung semuanya. Yang penting nanti kira-kira pertengahan, yang penting BEP sudah bisa keluar dari posisi. Jadi nggak ada pemaksaan di sini ya, karena ini hanya menguji. Kita masih floating 21 dan harapannya ada satu candle lagi supaya kita bisa untung. Oke, sudah untung ya. Posisi yang bawah kan sudah terclose ya. Tinggal satu posisi lagi. Kalau seandainya nanti terjadi pola turun di 4 jam, saya berencana lihat di sini karena posisinya terlalu tinggi ya, dan ini adalah breakout di 4 jam. Kira-kira di sini kita sudah harus buang posisi yang rugi itu. Oke. Di 4 jamnya sih masih trennya naik ya. Tapi tren besarnya weekly ini sepertinya membentuk pola inside down. Candle besar ini dimakan dua candle, ini bisa jadi pola turun soalnya. Oke, ini candle 4 jam cukup strong ya, bentuk pola reversal di sini. Kita masih ada rugi 100 dengan total keuntungan masih 120 1230. Jadi eh, mana apanya tadi? Oke, saya keluar dengan kondisi rugi ya. Harusnya kita keluar ini. Cuma saya nggak tahu kenapa tadi kesalahan teknis saya pencet apa tadi. Nggak bisa dibuka apanya di mana tadi. Ini untuk nambah itu aja, nambah chat aja. Saya di sini harusnya udah terbuka. Simpan di mana ya? Oke, jadi saya ini karena ini kalau saya keluar nih kita harus mulai lagi dari awal. Jadi saya anggap ini adalah posisi yang rugi ya. Jadi kalau untuk trade live ini saya sudah harus keluar ya dengan kondisi rugi yang ini. Nah, ini harus keluar dengan kondisi rugi ya, teman-teman. Jadi meskipun dia naik nanti, saya tidak peduli, saya akan keluar dengan kondisi rugi. Karena dari total transaksi masih untung. Jadi saya anggap ini rugi ya. Ya, keluar karena saya nggak bisa pencet keluar di sini. Oke. Anggap sudah keluar yang posisi yang di posisi yang ke-14. Jadi saya masih ada sisa 6 posisi ya. 6 posisi untuk menguji strategi ini apakah valid untuk kita terapkan dalam transaksi multi time frame menggunakan MACD. Oke, di sini sudah ada terjadi penurunan secara 4 jam terjadi penurunan. Secara tren besar ini adalah tren turun, ini crossing di bawah. Kalau di 4 jam ini bisa jadikan acuan di 1 jam ya, time frame 1 jam untuk ambil retracement pada daerah di sini untuk
mendapatkan posisi sell jangka pendek ya. Tapi kita tidak menggunakan time frame tersebut. Oke, kelihatan tadi retracement-nya ke sisi atas dan turun kembali ya. Jadi kita ada harapan sell kalau dia break sampai ke sisi bawah sih ya sebenarnya. Oke, masih lihat. Kalau di 4 jam di saat menggunakan ini nih 4 jam, ini 1 jam kita mungkin sudah melakukan trading intraday kali-kali masuk. Di sini ada 2 kali masuk, di sini sell pertama, ini sell kedua ya. Ini sell ketiga, 3 posisi udah bisa masuk di 4 jam sebenarnya. Oke, kembali ke sisi bawah, ada retest ke sisi atas. Close di bawah teman-teman sekalian, kelihatan ya close-nya di bawah. Dan ini sudah menunjukkan closing-nya mendekati zero ya. Jadi momentum rally-nya sudah kehabisan tenaga. Kita sudah 14 kali entry, kita ada rugi 2 kali entry, dan sekitar 11 atau 12 ya posisi kita yang benar. Oke, saya takut ini videonya terlalu panjang, jadi membosankan. Oke, yang penting itu yang saya bisa sharingkan untuk menguji MACD tentang akurasi dan cara pandang MACD dalam penerapannya di dalam transaksi. Jadi tadi kita ada 14 kali entry dan 2 posisi kita mengalami kerugian. Jadi ada sekitar 12 posisi yang win-nya. Jadi win rate-nya masih oke ya. Kurang lebih sekitar 80%, sekian ya. Oke. Sampai di sini dulu teman-teman videonya. Supaya apa yang kita sharingkan bersama-sama, apabila teman-teman ada yang menonton video ini memberikan manfaat dan semakin terpacu semangatnya, dan jadikan strategi yang sudah kita sharingkan dan kita pelajari bersama ini untuk dikomparkan dengan strategi yang teman-teman biasa gunakan. Strategi ini tidak cocok buat semua orang. Ada yang suka menggunakan ini, ada juga yang tidak. Tapi kalau menurut hemat saya, bagaimanapun kita harus ada panduan ya. Ada panduan minimal ada 1 indikator atau 2 indikator lah ya untuk memfilter dari pandangan kita yang salah. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya dengan strategi lainnya. Selamat malam.